Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Otari, mahasiswa PJG angkatan 2 tahun 2021 LPTK Unimed dengan nomor untuk mahasiswa 9203711106. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran pertama pada kelas 4. Kepada Bapak Ibu dosen, saya berharap masukan dan sarannya. Untuk itu, marilah kita saksikan video pembelajaran saya sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam, rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, kuat, belajar semangat. Ya, jadi apakah pagi hari ini pada sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita harus sarapan agar badan kita sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit corona. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Ya, terima kasih kepada Eka yang telah membawakan atau yang memimpin doa ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Kita belajar, marilah Bapak Dirjen, supaya kita tahu siapa yang hadir pada hari ini, siapa yang sedang mengalami mengalami apa? Sedang mengalami istilahnya sakit atau izinnya. Ya, yang pertama Eka ada ya. Alhamdulillah, jadi pada hari ini semuanya sudah pada hadir, berarti kita semua dalam keadaan keadaan sehat ya. Baiklah. Jadi minggu semalam kita belajar tentang tema 1 ya, subtema 3. Sekarang kita belajar tentang tema 2 ya, subtema 2, yaitu tentang selalu berhemat energi. Jadi dalam kita membuat hemat energi itu sangat penting ya. Hemat energi itu berbagai macam bentuk. Ada energi listrik, energi panas, energi air, energi angin ya. Energi itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita selalu berhemat, karena setiap energi itu mempunyai manfaat kita ya, manfaat kita. Jadi kita jangan boros-boros dalam menggunakan energi, apalagi pada saat kita mandi, jangan terlalu banyak menggunakan air. Pada saat kita nonton TV ya, pada saat kita nonton TV itu TV dihidupkan. Setelah kita mau tidur, TV dimatikan. Jangan TV menonton kita ya. Selanjutnya pada hari ini kita belajar tentang selalu berhemat energi, pembelajaran 1, manfaat energi ya. Kemudian indikator 3.1, menganalisa manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memperjelas laporan hasil pengamatan tentang berbagai bentuk perubahan. 3.1.1, menguraikan sumber daya alam dan manfaat. Menyimpulkan hasil dikasih sumber daya alam dan manfaat dalam bentuk lisan bahasa ya. Kemudian menentukan teks petunjuk yang dibaca.
Selanjutnya membuktikan teks petunjuk untuk membuat kipas. Selanjutnya tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati gambar dan baca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menganalisis cara membuat produk kipas dengan langkah-langkah yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memperjelas teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu menguraikan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, setelah pengamatan, siswa mampu menyimpulkan laporan hasil pengamatan tentang berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Selanjutnya, dengan diskusi dan memecah masalah, siswa mampu menemukan sumber daya alam dan manfaat dengan tepat. Selanjutnya, dengan diskusi pemecah masalah, siswa mampu membuktikan hasil indikasi sumber daya alam dan manfaat dalam bentuk tulis dengan sistematis. Selanjutnya, kompetensi dasar. Ya, untuk IPA mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Untuk bahasa Indonesia, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Selanjutnya, menyajikan bentuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku. Untuk IPS, mengidentifikasi karakter ruang dan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Sama-sama kita perhatikan apa yang kamu lakukan jikalau dalam keadaan kepanasan. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, kipasan. Iya, kipasan ya. Jadi ini ada seorang siswa memegang kipas ya. Ada seorang yang memegang kipas, dia kepanasan. Jadi dia kipasan. Ada lagi yang bisa menjawab? Dan kipasan? Fikri? Untuk membuat kipas untuk menghasilkan energi angin Pak. Iya, bisa juga ya. Jadi untuk membuat kipas, jadi pada saat kita kepanasan, kita mempunyai pola pikir itu, bagaimana cara supaya kita nggak panas? Kita membuat kipas, ya, membuat kipas agar kita bisa kipasan dan kipas tadi bisa menghasilkan sumber energi angin. Sumber energi angin itu bisa menyejukkan tubuh kita pada saat kita kipasan. Paham ini? Oke, ya selanjutnya. Ya selanjutnya, di sini cara menghasilkan sumber energi angin. Energi angin, ada yang bisa bacakan, Dina? Energi angin sama dibutuhkan oleh setiap orang pada saat dalam keadaan gerak atau panas untuk menjadikan badannya nyaman. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat untuk menghasilkan angin, yaitu dengan membuat kipas yang terbuat dari kertas. Alat ini tidak memerlukan energi listrik untuk menghasilkan energi angin. Alat digerakkan oleh tangan. Semakin cepat kita menggerakkan, maka semakin kencang angin yang kita dapatkan. Iya, terima kasih Dina ya. Jadi cara kita untuk mendapatkan energi angin itu dengan cara kita membuat kipas, ya. Kipas tadi bisa terbuat dari apa? Bisa terbuat dari kertas, bisa terbuat dari bambu, bisa terbuat dari kain dan sebagainya ya. Jadi kipas tadi dibuat dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan energi angin pada saat kita mengipas-ngipasnya. Energi angin yang kita dapat itu dari kipas itu adalah energi yang benar-benar tidak memerlukan listrik, ya, tidak memerlukan listrik. Jadi itulah ya kipas tadi ya. Selanjutnya kita masuk ini bahan dan alat dalam pembuatan kipas. Yang pertama kertas kado, kertas majalah atau kertas karton. Yang kedua lem. Yang ketiga
belahan bambu ya. Kemudian selanjutnya ini cara pembuatan kipas. Ya, yang pertama siapkan kertas berbentuk persegi panjang, kemudian ambil lem kertas, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm, kemudian dibalikkan kertas dan lipat ke arah yang berbeda. Yang kelima, lipat lagi kertas menjadi 2 bagian yang sama. Selanjutnya yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. 7, kipas siap dipakai. Ya, jadi inilah cara pembuatan kipas. Jadi ada Bapak membawa alat peraga, ya. Jadi kita sama-sama kita membuat kipas, nanti kita praktekkan ya. Di sini Bapak bawa lem, kemudian Bapak bawa kertas, ya, origami. Jadi nanti kita praktekkan. Bapak kasih 1 orang 2 kertas ya, 1 orang 2 kertas untuk mempraktekkan langkah-langkah dia selesai. Oke. Sudah? Oke, siap. Kita dapat 1 kertas. Kemudian kita ambil lagi kertas satu lagi. Ya, hasil ya buatan kipas satu lagi yang terbuat dari kertas apa namanya tadi? Iya, kertas origami. Ya, kalau ada kertas origami bisa kertas lain, kertas karton, kemudian kertas kado ya. Bisa juga dari bambu. Tapi kalau dari bambu ya buatnya dianyam ya. Nah, dilipat, beda dengan kertas ya. Paham di sini? Iya. Jadi pada pembuatan kipas ini bentuknya nggak seperti ini, ya. Macam-macam bentuk kipas. Kita perhatikan gambarnya ya. Kita perhatikan. Iya, ini kita perhatikan. Inilah gambar atau model-model kipas, ya. Yang pertama ada modelnya apa nih? Ini tadi ya, setengah lingkar. Iya, dia setengah lingkaran ini ya. Kemudian yang kedua nih, model kipasnya bulat ya. Dia bulat seperti lingkaran. Selanjutnya yang ketiga, kipasnya ini adalah kipas bermotif atau bergambar ya dengan bunganya. Jadi paham di sini? Iya. Jadi selanjutnya ya, kipas tadi itu adalah termasuk salah satu ya alat yang dapat menghasilkan energi angin tanpa listrik. Ya, ada juga kipas yang dia menggunakan energi listrik. Ya, kipas angin menggunakan energi listrik. Ya, bukan hanya kipas angin saja, ada juga seperti setrika. Ya, ada juga seperti televisi. Itu semua menggunakan energi listrik. Coba kamu perhatikan gambar di depan ini. Ya. Jadi sebuah energi itu bisa berubah. Sebuah energi itu bisa berubah, baik itu berubah panasnya, ya, baik itu berubah menjadi gerak, menjadi panas, ya. Sudah dia. Coba perhatikan dulu contoh di depan ini. Perubahan energi listrik. Di mana letak perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang tahu? Seorang ibu lagi berubah energi listrik menjadi energi panas. Iya, yang gambar pertama ini seorang ibu sedang menyetrika baju atau pakaian. Di sini perubahannya energi listrik menjadi energi panas. Yang gambar kedua ada tahu nih? Ayo, Eka, gambar kedua apa nih Kak? Energi panas menjadi energi listrik. Iya, energi panas menjadi energi listrik. Jadi energi panas yang ditimbulkan atau dihasilkan matahari dapat dirubah menggunakan solar cell menjadi energi listrik, gitu ya. Energi listrik ini kita gunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas dan sebagainya. Gambar ketiga apa nih Zikri ya? Energi angin menjadi energi gerak. Iya, energi angin menjadi energi gerak. Itu ditunjukkan pada gambar ketiga ya. Gambar ketiga itu seseorang wanita atau seorang anak perempuan memainkan layang-layang. Layang-layang tadi itu ditiup angin, ya, ditiup angin. Tiupan angin tadi membuat layang-layang itu bergerak ke atas, ke bawah, ke samping ya. Itu inilah perubahan energi ya. Selanjutnya pengertian energi. Ada yang membacakan? Eka baca nih Kak. Pengertian energi. Pengertian energi
Jadi energi itu untuk melakukan kerja. Itu ya. Kemudian energi itu juga bisa juga sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Ya, benda apa itu? Ya seperti kipas angin. Ya, kipas angin kalau nggak ada listrik bisa nggak dia bekerja? Nggak bisa bekerja dia televisi. Nah, tadi itu bisa bekerja ya. Itulah dia. Selanjutnya, inilah dia jenis-jenis energi. Pernah nggak kamu lihat energi yang ada di sini yang ada gambar tersebut nih? Karena di mana kamu lihatnya? Di rumah, ya kan? Di mana lagi? Nah, kemudian energi ini bisa nggak kamu rasakan? Bisa, ya kan? Contohnya satu, energi air, ya air. Jadi energi air ini sering kita gunakan. Pada saat apa kita gunakan energi air? Minum, mandi. Ya minum, mandi ya. Ini energi air tadi ya. Jadi energi air tadi ini bisa kita gunakan untuk mandi, minum, mencuci dan sebagainya. Kemudian energi angin, ya energi angin. Ini dimanfaatkan untuk apa ini? Kalau lagi panas. Iya, energi angin itu bisa digunakan, dimanfaatkan pada saat kita kepanasan ya. Kemudian di sini gambarnya energi angin, ya digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian energi listrik. Energi listrik ini kita gunakan pada saat apa? Iya, pada saat malam. Pada saat malam hari kita gunakan penerangan lampu ya. Itu menggunakan energi listrik. Kemudian energi matahari. Ya. Kita gunakan energi matahari untuk apa nih? Mengeringkan baju. Iya, mengeringkan baju, mengeringkan padi, ya kan? Itulah kita gunakan panas matahari ini untuk mengeringkan suatu benda, kayak itu baju, kemudian padi, jagung dan sebagainya. Kemudian energi panas bumi. Apa yang dihasilkan energi panas bumi ini? Listrik. Kemudian ada lagi energi biogas. Biogas ini sebuah energi yang berasal dari kotoran hewan. Dia ditampung dalam suatu wadah, kemudian wadah dari tutup rapat, kemudian dia akan menghasilkan sebuah gas. Gas tadi akan dapat hidup dan bisa menyalakan sebuah kompor gas yang bisa berguna untuk apa? Iya, memasak ya. Selanjutnya, perubahan energi listrik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Perubahan energi listrik. Yang pertama gambar apa ini? Gosok. Gambar gosokan. Bukan gosokan. Yang bahasa bagusnya apa? Setrika. Iya, gambar setrika. Perubahan apa yang terjadi gambar pada setrika ini? Energi listrik menjadi energi panas. Iya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini setrika. Ya, setrika. Ini biasanya setrika ini digunakan oleh orang tua kita untuk menggosok pakaian agar pakaian kita kusut. Jadi nanti ini dicocokkan ke listrik. Nanti listrik tadi ini akan berubah menjadi energi panas. Panas inilah yang digunakan, ya, yang digunakan untuk menggosok pakaian agar tidak kusut. Selanjutnya yang kedua gambar apa ini? Televisi. Iya, televisi. Ini televisi ya. Televisi itu perubahan apa yang terjadi? Energi listrik menjadi energi visual. Iya, energi listrik menjadi energi visual dan audio. Artinya energi gambar sama energi suara. Contohnya laptop ini. Ya, laptop ini termasuk salah satunya. Ini kabelnya kita connect ke listrik. Kemudian dari listrik itu berubah menjadi gambar. Nah, ya, gambar kemudian dia bisa mengeluarkan suara energi listrik tadi. Paham ini? Oke, selanjutnya gambar ini gambar apa ini yang ketiga? Lampu. Perubahan apa yang terjadi pada lampu? Energi listrik menjadi energi cahaya. Iya, energi listrik menjadi energi cahaya. Kita contohkan seperti ini ya. Ini dia kita contohkannya. Ini ada sebuah lampu, ya. Untuk pembuktian kita buktikan apakah benar lampu ini dapat merubah energi listrik menjadi cahaya. Kita contohkan listrik. Betul tidak? Betul. Iya, jadi inilah ya. Jadi pada lampu tadi ya perubahan yang terjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Betul ya. Selanjutnya untuk gambar selanjutnya, gambar keempat apa itu? Kipas angin. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Energi listrik menjadi energi gerak. Iya, energi listrik menjadi energi gerak. Ini ada sebuah kipas angin ya. Ini ada sebuah kipas angin ya. Supaya dia bekerja, kipas angin tadi
supaya dia bergerak, dia butuh energi listrik. Kita coba dulu ya, listriknya ya. Ini dia, persiapkan kemarin. Iya, ya. Jadi energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kamu sini? Iya, itulah perubahannya ya. Tuh, jadi inilah benda-benda ya atau benda-benda yang dapat mengubah energi listrik. Selanjutnya, ya ini perubahan angin, ya energi angin. Yang pertama gambar apa itu? Layang-layang. Perubahan apa yang terjadi pada layang-layang? Energi angin menjadi energi gerak. Iya betul, energi angin menjadi energi gerak. Dengan adanya angin, maka layang-layang itu bisa terbang ke atas, ya. Dan layang-layang itu bergerak. Selanjutnya gambar kedua apa nih? Kincir angin. Iya, kincir angin. Perubahan apa yang terjadi pada? Energi angin menjadi energi listrik. Iya, energi angin menjadi energi listrik. Ya, selanjutnya ini gambar apa nih? Ada tahu? Gambar rumah. Iya, gambar rumah. Perubahan apa yang terjadi pada gambar ini? Energi panas matahari menjadi energi listrik. Iya, energi panas matahari menjadi energi listrik. Yang listrik tadi, energi listriknya digunakan untuk peralatan rumah tangga. Seperti apa? Kipas. Iya, kipas angin. Apa lagi yang tahu, Eka? Televisi, apa lagi yang tahu? Plastik. Mesin cuci, ada lagi yang lain? Kulkas, ya kan? Dan sebagainya yang menggunakan energi listrik. Lampu. Kemudian, ya, coba lihat ke depan ini. Laporan hasil wawancara. Pertanyaan sampaikan, apakah contoh pemanfaat sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, satunya, nomor 1, sumber orang tua. Perubahan energi listriknya gas ke panas. Ya, manfaatnya untuk memasak. Coba kamu kerjakan. Ya, kamu kerjakan. Ini hasil pengamatanmu ya, hasil pengamatanmu dari apa yang telah kamu ketahui, dari apa yang telah kamu pelajari. Untuk kelompok 1, Dina. Nama kedua perubahannya energi listrik menjadi energi dingin. Iya, manfaatnya apa? Untuk Iya, jadi sumbernya orang tua, perubahannya energi listrik menjadi energi dingin atau menjadi dingin. Itu terdapat pada benda apa? Iya, Dina, terdapat benda kulkas ya. Jadi kulkas itu merubah energi listrik menjadi energi dingin yang berguna untuk membuat membuat batu bisa mendinginkan makanan juga bisa. Selanjutnya kelompok kedua ya. sumber adik kipas angin energi gerak udara menjadi hidup. Iya, jadi ya untuk kelompok 2 perubahannya listrik menjadi gerak. Itu terdapat pada benda apa ya? Kipas angin Kipas angin. Manfaatnya apa ya tadi? udara menjadi hidup. Iya, untuk menjadi udara itu menjadi sejuk. Jadi yang panas jadi sejuk gara-gara kita menggunakan kipas angin. Untuk kelompok 3 apa? Kelompok 3. Benda kipas angin perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya supaya tidak kepanasan. Iya, betul juga ya. Jadi kelompok 3 sama kelompok 2 sama ya. Jadi sama lah. Jadi udah paham nih kan? Iya. Selanjutnya kita masuk perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Jadi sumber energi tadi termasuk salah satu ya sumber daya alam ya seperti angin ya tanah itu termasuk sumber daya alam atau termasuk istilahnya sumber energi yang berasal dari alam ya seperti angin itu energi dari alam kan iya kemudian matahari energi panas dari alam yang nggak akan pernah habis ya kan jadi berbicara tentang alam kita berbicara tentang sumber daya alam ya sumber daya alam jadi perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Di mana letak perbedaan dari sumber daya di mana letak perbedaan dari sumber daya alam tersebut? Ada tahu? Ya Pak. Iya, Dikri, apa Dikri? Temulawak untuk membuat jamu. Iya, jadi perbedaannya di mana? Di manfaat. Ya. Di manfaatnya. Yang pertama apa Dikri? Gambar pertama temulawak.
Iya, temulawak untuk membuat jamu. Ada yang bisa nambahkan lagi? Temulawak untuk mengobati penyakit hepatitis B. Iya, temulawak bisa mengobati penyakit hepatitis B ya. Kemudian gambar kedua. Ada tahu manfaatnya? Jahe bermanfaat untuk minuman bandrek. Iya, jahe bermanfaat untuk minuman bandrek. Jadi letak perbedaan dari sumber daya alam pada gambar tersebut adalah manfaatnya. Ya, setiap gambar ini mempunyai manfaat yang berbeda. Contohnya dia ya, nih, ya, ini jahe, ini temulawak, ya. Ini sering kamu lihat ini di rumah ini, atau sering kamu lihat di bumbu dapur, ya kan? Ini jahe tadi kata kawanmu untuk membuat bandrek. Jadi kalau kamu minum bandrek itu, ini asam mulanya dari jahe, ya. Jahe, nah, ya bahannya dari jahe. Kalau kamu minum jamu, ya jamu asam mulanya dari temulawak, ya, atau untuk mengobati orang sakit hepatitis B dari temulawak. Paham itu? Iya, jadi termasuk sumber daya alam, ya, sumber daya alam ya. Kemudian selanjutnya, ini dia pengertian dari sumber daya alam. Bisa dibacakan, Jigri. Pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, ini sumber daya alam itu segala sesuatu yang diambil dari alam, ya, yang untuk kebutuhan manusia. Dengan sumber daya alam ya. Selanjutnya, baca dulu, Eka. Pembagian sumber daya alam. Sumber daya yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis seperti hewan, tumbuhan, udara, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang mempunyai jumlah terbatas apabila dipergunakan terus-menerus. Lama-kelamaan akan habis seperti minyak bumi, batu bara, emas, nikel, dan bahan tambang lainnya. Iya, ya, terima kasih ya, itulah ya. Jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam, walaupun kita pakai, dia tidak akan pernah habis. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita pakai lama-kelamaan dia akan habis. Itu ya perbedaannya ya. Selanjutnya, ini dia contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya. Salah satunya tanah. Ini dia tanah ya. Nih, tahu tanah kan? Iya, tanah ini bisa diperbarui, ya. Bisa diperbarui tanah tadi. Dengan cara apa? Kalau kamu seorang petani, nanam padi, siap panen, dicampur lagi, tanam lagi, campur lagi, tanam lagi. Disitulah perubahannya ya. Disitulah yang dapat diperbarui ya. Jadi apa manfaat tanah ini? Ada yang tahu? Untuk menanam. Iya, untuk menanam. Jadi kalau kita menanam itu kita menggunakan media tanah. Nanam apa aja itu pun. Ya, tanam tumbuh-tumbuhannya, sayuran, apa aja bisa tanam di tanah itu. Sayuran, apa lagi? Buah-buahan di tanah, apa pohon buah-buahan tanam di tanah. Kemudian apa namanya? Padi, ya bisa ya. Kemudian selanjutnya sumber daya apa? Sama ini apa sumber daya alam ini? Ini tumbuhan, ini contohnya tumbuhan. Jadi tumbuhan ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa Pak? Karena sumber daya alam ini, sumber daya alam tumbuhan itu apabila dipotong, dia akan mengeluarkan tunas atau dia akan tumbuh kembali. Ya, jadi pohon ini mempunyai tunas atau mempunyai anak. Ya, jadi pohon yang besar dipotong, maka pohon yang kecil akan menggantikan pohon yang besar. Maka dia tidak akan pernah habis pohon tadi. Ya, ini pohon apa yang kita yang bapak panjang di sini? Iya, bunga. Apa manfaat dari bunga tadi? Hiasan. Iya, jadi bunga ini manfaatnya untuk hiasan rumah. Kalau rumahmu ingin cantik, kamu tanamlah bunga di perkarangan rumahmu. Jadi rumahmu kelihatan
nanti penuh dengan bunga. Selain bunga, tumbuhan apa lagi? Air. Tumbuhan apa lagi? Enggak, bukan ini. Maksudnya termasuk dalam tumbuhan apa? Iya, pohon. Pohon yang lain, pohon buah-buahan. Ya, pohon buah-buahan itu baru dimakan itu apa? Diambil apanya? Buahnya. Buahnya. Jadi kalau kamu pengen mangga, ya kamu tanam pohon mangga. Kamu pengen durian, kamu tanam pohon durian. Selain buahnya, pohon tadi diambil apanya? Kayunya. Ya, pohon kelapa kau tanam. Selain kamu dapat kelapanya, dapat santannya, dapat air kelapanya, kamu juga dapat kayunya. Kayunya pohon kelapa itu bisa digunakan untuk apa? Roti. Iya, roti atau bahan bangunan, sama seperti pohon durian. Selain dapat duriannya, dapat juga kayunya. Kayunya bisa dibuat untuk bahan bangunan, mebel, kursi, kusen dan sebagainya. Paham ke sini? Iya. Selain itu, selanjutnya yang ketiga, gambar apa nih? Air. Ini dia air. Ya, mungkin kamu sering lihat air dan sering kamu gunakan air ya. Air. Jadi air tadi ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa Pak? Karena air tadi mempunyai sirkulasi air. Ya, sirkulasi air. Contohnya gini, kamu minum air, sudah kamu minum, kamu pasti kencing, betul nggak? Kencingnya akan turun ke bumi atau ke tanah. Kemudian di tanah itu atau di apa itu kamu buat sumur, ya, air hujan, air kencing, air apapun turun ke tanah, kemudian meresap ke dalam sumur. Dari sumur kamu ambil untuk mandi, kamu ambil untuk masak, untuk minum lagi, begitu seterusnya, berputar, ya. Makanya dia tidak akan pernah habis, dia bisa berputar ya, artinya sirkulasi, ya, bisa berputar. Paham itu? Oke ya. Ini Bapak tunjukkan. Selanjutnya gambar ketiga apa nih? Gambar keempat. Iya, hewan. Ini Bapak buat punya peraga. Hewan apa yang Bapak bawa ini? Ikan. Jenis ikan apa ini? Nila. Iya. Di mana ikan nila bisa hidup? Air. Air apa dia bisa hidup? Tawar. Iya, ada air tawar. Jadi ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ikan. Yang Bapak bawa ikan nila ini bisa hidup di air. Nggak semua air bisa hidup. Air tawar dia bisa hidup. Di mana dia bisa hidup? Di kolam, atau di akuarium, atau di bak dia bisa hidup ya. Paham? Ikan tadi ini manfaatnya untuk apa? Kira-kira buat kita? Untuk bikin lauk. Iya, untuk bikin lauk makan. Ya, bisa digoreng, bisa disambal, bisa apa lagi? Kayak asam, ada gitu. Dipanggang, dan sebagainya ya. Mengapa ikan itu tidak bisa? Mengapa ikan itu dapat diperbarui? Iya, karena ikan itu dapat berkembang. Iya. Kalau induknya kamu ambil, ya kan? Kamu potong, induk tadi kan punya anak. Anaknya itu akan menggantikan induknya, paham kan? Jadi dia tidak pernah habis. Jadi diambil yang dewasa, ditinggalkan yang masih kecil. Nanti kecil itu lama-lama besar, diambil lagi, ditinggalkan lagi yang kecil, begitu seterusnya. Ya, makanya ikan. Bukan hanya ikan aja. Gambarnya, gambar apa aja ini? Iya, sapi, kuda, kambing, ayam ya. Iya, itu juga termasuk ya. Jadi kalau kamu mau motong ayam, potong yang dewasa. Ya, potong yang dewasa atau potong ayam yang besar. Jangan potong ayam yang netes. Ya, potong yang dewasa. Jadi nanti ayam yang netes itu menggantikan ayam yang dewasa. Paham nih? Iya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu contohnya batu bara. Batu bara ini kalau dibakar, habis nggak dia? Habis nggak? Habis, ya kan? Habis. Jadi apa dia? Jadi abu. Atau dia bisa kembali lagi bergora? Tidak bisa. Makanya dia disebut namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya lagi minyak bumi atau minyak bumi, contohnya lagi minyak bensin, pertamax, pertalite, ya, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Iya, dia kalau kita isikan ke mobil, kita isikan ke sepeda motor,
sepeda motor bisa bergerak, ya bisa bergerak. Tapi energi tadi bensin tadi berubah menjadi apa dia? Asap, habis. Apakah asap tadi bisa berubah lagi menjadi bensin? Tidak bisa, dia akan habis. Ya, makanya disebut dia sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, emas. Emas nih, kamu pernah lihat emas kan? Apa warnanya emas? Kuning. Ya, warna emas kuning. Jadi emas tadi digunakan untuk apa nih? Perhiasan. Iya, untuk perhiasan. Perhiasan gelang tangan, kalung, pengantin, cincin. Ini biasanya dipakai oleh siapa? Iya, perempuan. Perasaan nggak boleh pakai itu ya. Maka itu perempuan biasanya pakai perhiasannya. Jadi perhiasan ini diambil dari dalam tanah, diambil dari bumi, diambil, dikerok, kemudian diolah menjadi emas. Lama-lama habis kayak dalam tanah. Habis, digali terus. Nah itu ya. Kemudian nikel. Nikel ini banyak digunakan Bapak untuk peralatan-peralatan rumah tangga. Contohnya apa itu? Yo, nikel. Ya, atau tembaga bisa juga, atau besi bisa juga. Itu dibuat untuk peralatan rumah tangga seperti apa? Seperti apa yang terbuat inilah. Gosokan itu dari nikel itu dari besi, dari logam. Ini kan dari logam ini. Iya ini, ya. Itu dia. Jadi dia gunakan untuk peralatan rumah tangga ya, bisa juga di nikel itu digunakan untuk kendaraan. Membuat kendaraannya dari nikel atau besi. Ya kan, jenis logam. Itu dia ya. Paham di sini? Oke. Selanjutnya, contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Baca dulu, ya. Albian. Contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dan negara lain pada bertani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Iya, kita akhiri pembelajaran ini. Ya, baiknya kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh Dina. Kita bacaan Al-Quran. Terima kasih pada Dina yang telah membawakan doa. Ya, jadi Bapak hanya berpesan belajar di rumah. Ya, jangan malas belajar supaya kita bisa menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, yang kelak kita dapat meraih cita-cita kita ya. Bapak yakin semua cita-citamu akan terlaksana, akan tercapai apabila kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pesan Bapak, ya, jangan keluar rumah, ya, jaga jarak dan selalu pakai masker untuk menghindari penyakit corona yang ada di luar sana yang sudah meminta kita ya. Demikian pembelajaran ini. Akhir kata, aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.